lokasi selanjutnya. Oke. Misi paket Iya Pak. atas nama Emma Montogita. Iya Pak, saya sendiri. Wah, akhirnya bantuku sampai juga. Ini uangnya Mas. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Misi paket. Waduh, ternyata yang pesan memang anjing. Atas nama Dogi Shiba Inu. Ya dek, Mas, terima kasih. Permisi, paket. Ya mas. Wih, udahlah, kok lu gak kelihatan bang? Ya elah, santai aja mas. Aku kasih jenis anomali, masa nggak tahu? Oh, oke. Ini duitnya mas. Terima kasih mas. Oke, paket terakhir. Siapa nih? Anonim kah? Buset, jauh amat. Sip, pasti tinggi nih ongkirnya. Uhuy. Akhirnya, setelah melewati perjalanan berdetik-detik, sampai juga. Sip, ongkirku gacor mama. Wah, akhirnya sampai juga. Lah, Udin. Sekitar. Gak tahu kapan, pokoknya ini flashback. Yanto, pinjam dulu 100. Yanto, pinjam dulu 1 juta. Yanto, pinjam dulu motormu. Yanto, pinjam dulu ginjalmu sebelah. Sialan. Udin. Oh, kau mendekatiku. Daripada lari kau lebih memilih datang padaku ya. Aku harus mendekatimu jika ingin menagih hutangmu. Oh, kalau begitu, tagihlah sesukamu. Bayar! Bayar hutangmu! Tidak akan! Rubah! Menyerahlah Yanto. Ikhlaskanlah hutangku. Tidak semudah itu, Velgudin. Anjay, DJ Remix. Hutang adalah hutang, sahabatku. Coba saja. Udin, bayarlah hutangmu. Tidak akan, karena sekarang aku monyet. Bagaimana mungkin? Dan kenapa?
Kenapa desainnya sangat tidak niat? Wah, itu karena aku telah meminta pencipta animasi ini untuk bisa membuat beruang menjadi monyet. Meskipun desainnya sangat tidak niat, soalnya pencipta animasi ini malas menggambar. Azim anakku. Menyerahlah Gianto, ikhlaskanlah hutangku. Tapi mengapa tiba-tiba Oke, jadi ini murni dari pengalamanku sendiri nih. Kalian ngerasa nggak kalau beda usia tuh kayak beda juga pelayanannya? Aku nggak tahu nih apakah di tempat kalian juga begitu, tapi aku kadang ngerasa kalau dilayani sama orang-orang yang udah lansia dan udah tua itu beda banget pelayanannya ketimbang ketika dilayani sama yang masih ibu-ibu atau yang masih muda gitu. Contohnya deh, kalau dilayani sama ibu-ibu atau yang masih muda gitu ya, kayak mereka tuh agak perhitungan gitu orangnya. Punten. Ya deh, ada apa? Anu bu, saya mau pesan tempe goreng pakai sambal. Ya udah, nih makan. Harganya 10 juta. Ya udah, ibu mau coba dulu. Apa ini, Cak? 3 piring pun tidak akan kenyang ini, mah. Ya, nggak semuanya begitu sih. Oke, lanjut. Nah, ini beda cerita nih kalau dilayani sama nenek-nenek atau yang udah lanjut usia. Kadang gua nggak tahu apakah di tempat kalian juga begitu, tapi kalau dilayani oleh mereka tuh kadang gua ngerasa kalau mereka tuh hobi banget gitu ngasih porsi agak dibanyakin dikit sama ngasih bonus juga gitu. Ah, duluan, Nek. Iya. Punten. Iya, Dek. Mau pesan apa? Anu, Nek, saya mau pesan tempe goreng pakai sambal, Nek. Iya, Dek. Waduh, pesanan Adek. Nenek banyakin dikit. Sama ini bonus Adek buat Adek. Maaf ya kalau porsinya gak terlalu banyak. Waduh, sedikit sekali porsinya. Seperti kata gua tadi, ya nggak semuanya begitu sih. 3 minggu pun kenyang ini mah. Miris. Weh, jangan asal nuduh weh. Ini gua kekenyangan. Lagi kata siapa gue hamil? Kenapa lu? Kamu lagi galau kah? Gak tau dah. Susah banget buat dapet teman sesama cewek. Nah, kenapa emangnya? Kan lu sendiri cewek. Udah coba pendekatan atau gimana gitu? Sudah. Cuma saatnya ribet banget asli. Harus punya tinggi sekian lah, harus imut lah, harus cantik lah, suka bawa band Korea, punya iPhone. Ya pokoknya banyak lah. Walah, susah sih kalau gitu. Gak usah lo temani betina-betina itu. Pertemanan toksik itu. Hei, kalian baru kena 3 bulan, tapi kok kalian udah kelihatan deket banget ya? Wow, Bung, apa kau punya masalah? Aku punya masalah. Ya, apa kau punya masalah? Ya, tentu saja aku punya masalah. Motor bututku tidak mau menyala. Motormu kayak gimana? Wah, ini akinya mati cuy. Astaga. Oke, jadi kau masih punya masalah? Tidak, aku tidak punya masalah. Kau punya masalah? Iya. Aku punya masalah dengan percintaan. Bujut Kenapa woi? Ada yang salah kah? Kalian gak pacaran kan? Hah? Legah juga rasanya utang si Udin udah lunas. Yanto, ada bapak? Bapak, ada apa pak? Anu Yanto,
mumpung kamu lagi senggang, Bapak mau minta tolong sama kamu. Waduh, ya enak nih pesan gua. Mau minta tolong apaan, Pak? Gini, jadi ada beberapa barang yang nggak bisa diantar pakai Almadato kita saat ini. Jadi, kamu mau nggak tolong antarin beberapa paket yang biasanya diantar pakai Almadato kita? Ya, mumpung kiriman Almadato baru kita belum nyampe sini. Bentar, emang apa yang terjadi sama Almadato kita, Pak? Jadi gimana atuh Pak Somad soal paket besar yang udah diantar ke lokasi? Wes, mantap Pak, Almadato kita mah selalu siap. Paling tinggal sisa beberapa paket aja lagi Pak Santo. Jadi, Almadato kita mah udah siap jalan. Siap, monster buaya itu sangat kuat. Dan warga-warga menjadi ketakutan. Sial! Kenapa pencipta animasi ini sangat malas menggambar? Ciat! Ondeh, Mak. Terus, Yanto kudu antarin paket gede pakai motor ini, Pak. Waduh, kalau motor saya nggak kuat gimana, Pak? Ya, kalau soal itu, kamu bawa satu-satu aja, Yanto. Lagian, paketnya gak banyak kok. Paketnya kudu kamu anterin. Lah, sapi. Emang siapa yang pesen sapi di online? Halo, saya Kin. Saya bukan sapi biasa. Karena bisa ngomong. Enggak. Ih, gemes. Halo, bersama susu sapi Apus. Halo, saya mau beli sapi, Mas. Oh, kalau soal produk susu sapi, Mas, saya mau beli sapinya. Mas, saat ini kami ada promo susu. Saya ingin sapinya. Tapi Pak, berikan saya sapinya. Sapi! Oke Pak, Yanto berangkat dulu. Iya, hati-hati deh Yanto. Ngomong-ngomong, namamu siapa? Oh, pegangan ya Alia. Misi pakai. Oh, sapi Jen. Bejir langsung tenggelam. Duh, encok pinggangku. Gimana deh Yanto? Duh Pak, paketnya ngotak dikit dong. Paketnya Giga, Omega, Delta semua. Udah, paket kali ini kecil kok. Nih, tolong kamu antar ini ke tukang bakso seberang sana. Tukang bakso? Emang ini paket apaan Pak? Naskah asli Super Semar? Naskah apaan ini Pak? Semoga berhasil nak. Bapak? Angkat tangan, Anda telah dikepung. Ibu, ini gua kerja apaan? Tolong aku. Arnold? Gila, udah lama gak ketemu. Kemana aja sampai gameboy begini? Iya nih bang, semenjak abang gak pernah bikin konten lo kepala, langsung nganggur Arnold. Endingnya jadi begini bang. Emang kenapa bang? Enggak kok, lucu aja sih ngelihat Arnold yang dulu kayak Gigacat sekarang udah jadi gameboy. Waduh, kayaknya Arnold harus diet nih. Halo bang. Iya Arnold, bukan Arnold, lu kenapa jadi gini? Arnold diet bang Ashen. Terus kenapa jadi kelempeng kayak kerangka gitu? Arnold diet dengan tidak makan selama 2 bulan bang. Tidak! Arnold, bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu. Hiat, 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 hiat. Halo bang. Si baturan mah gila pisan. Udah jadi Gigacat juga akhirnya. Iya nih bang, soalnya selama 6 bulan ini Arnold nge-gym. Widih, cepet juga ya kalau jadi Hercules nih. Iya bang, soalnya aku punya mentor di tempat aku nge-gym bang. Mentor? Kayak gimana mentormu Arnold? Iya banteng bang Ashen. Hah? Gimana ceritanya Banten jadi mentor? Oi, De Arnold. Halo bang Lino. Indonesia. Come here too, baby. Dia meninggal karena apa, Udin? Dia meninggal karena dijepit 2 pelangi, Yanto. Ya Tuhan, sungguh mengenaskan.
Yanto, cepat kita berangkat. Iya Pak. Udah siap Yanto? Udah Pak. Pamitan dulu atuh sama ibumu. Kamu tuh ya. Iya Pak. Bu, Yanto berangkat dulu. Buka pintu. Buka pintu, Mama. Oh, Yanto kecilku. Makasih Bu. Yanti. Iya, hati-hati. Ah, si adek. Nek. Oh my god. Wah, cucu nenek ganteng banget. Oke, sip. Yuk, Pak. Yuk. Penyebab Yanti melihat Yanto seperti monyet. Aduh, saberak. Zaka. Woi, buka woi. Gua sampai. Woi bang, Yanti belum selesai bang. Buka. Si adek. Oke, jadi ini murni dari pengalamanku sendiri nih. Kalian pernah nggak ketika kalian pulang malam hari, cuma terpaksa melewati gang gelap yang keamanannya minus 999? Ya, kita semua pernah mengalami kejadian kayak gini. Melihat sebuah gang gelap dan membayangkan suatu anomali dalam kegelapan yang kita tidak tahu itu apa. Ibu. Ya Tuhan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Motor yang lewat di kondisi seperti inilah kesempatan yang mampu menyelamatkan kita dari situasi seperti ini. Oke, ini saatnya. Aduh gantengnya. Tunggu bang! Woi, itu siapa woi? Naik motor orang aja. Bang, gas aja bang, ada pocong bang. Mas, modai aku. Nah, gitu ceritanya. Mas, lari mas, ada pocong comot. Aduh, encok pinggangku. Wah, ada yang bisa dikerjain nih. Misken halilintar atas magidatorik. Halo bapak-bapak, numpang lewat. Itu dia dilepasin aja. Udah, dia cuma pocong yang suka keliling kampung aja kok. Nggak meresahkan kok. Salam. Oke, jadi ini murni dari pengalamanku sendiri nih. Suatu hari itu, aku datang ke barbershop buat potong rambut. Buat yang nanya kenapa aku ke barbershop itu karena apa? Asyik, rambutmu panjang, cepat potong rambutmu. Ya, intinya disuruh potong rambut gitu lah sama bunda. Ya wes lah. Mas? Ya? Bang Ashen ya? Lah, Jamal? Buset, makin tinggi aja kamu. Kerja di sini ya? Iya bang, saya sekarang kerja di sini buat cari pemasukan. Mau potong rambut ya bang Ashen? Kalau iya, kami di sini punya pelayanan dengan kasih sayang. Pelayanan dengan kasih sayang? Iya bang, itu contohnya. Aduh gantengnya. Najis, bisa cepat-cepat nak. Sabar ya Haikal, aku sedang mencari posisi yang mantap nih untuk mencukur bulu-bulu you. Om, mau ngapain om? Jangan om. Nah, jadi seperti itu bang. Bang Ashen? Ya wae pisan takut aing wa. Moga yang ini gak ada pelayanan kasih sayang deh. Halo mas. Ya, Bang Ashen? Lah, kamu Iqbal kan? Kerja di sini. Lebih tepatnya aku pengen jadi preman, bah. Tak mau aku nyari duit haram lagi. Jadi baru lama kerja aku di sini, bang. Kamu potong rambut kah, bang? Sebenarnya. Aku udah tahu, bang. Tahu begini. Sebanyak aku menyerah saja. Bukan gitu. Tampaknya semua usaha dan latihan aku sia-sia, bah.
Tampaknya aku akan kembali menjadi preman, bah. Ya. Jangan jadi preman lagi, Iqbal. Oke, jadi mau foto macam mana, Bang? Ya, pendekin aja. Oke. Nah, gimana? Widih, hebat pisan ini mah. Nah, kalau begitu kita potong lagi bagian sini biar makin paten, Bang. Oke. Nah, jadi gimana, Bang? Ini kan? Ya, namun semuanya berubah saat negara api menyerang. Bang, oi, ada yang tertinggal. Ya, puas nunggu lagi deh. Yanti? Hai kau, kamu ngapain? Ya, aku habis nganterin Bang Dijo. Bang Dijo. Abangku yang paling tua. Ya, kamu tahu sendirilah, aku ini 8 bersaudara. Oh ya, aku pernah minjem buku wayang kulit ke kamu kan? Gimana kalau kamu nebeng aja Yanti, pulang ke rumah sama sekalian balikin buku wayang kulit yang aku pinjam ke kamu waktu itu. Nah, boleh juga tuh. Kita ke rumahku dulu ya. Oke. Kak Emma. Hai kak. Ini siapa ya? Oh, kenalin nih Kak. Ini Yanti, temanku. Halo kakak. Hai. Kamu dapat cewek kayak gini dari mana? Mau kakak bantuin gak resepsi nikahannya? Kak, kami cuma teman doang. Alah, cuma bercanda kok. Halo bapak. Yanti, kamu pulang sama siapa? Aku pulang sama temen cowokku pak. Siapa yang berani pacarin anak saya? Yanto, ambil kolor di kamar bapak. Ya pak. Cowok kamu suka ngopi nggak? Kau. Ada apa Yanti? Bapak dan abang gue pengen ketemu kamu kau. Ibu! Halo Om. Pendidikan kamu apa? Pekerjaan kamu apa? Kamu tinggal di mana? Kerjaan kamu apa? Usia kamu berapa? Tahu lagu ini? Coba minum kopimu. Minum. Tunggu Pak, Yanto punya cara terbaik. Baik deh, jawab pertanyaan saya jika engkau seorang pria. Apa yang engkau sukai dari adik saya? Hal yang saya sukai dari adik abang, tentu saja karena teteknya. Ngomong sekali lagi! Udahlah woi, Yanti sama Haikal tuh cuma temenan. Loh, cuma temenan? Udah dibilangin malah gak didengerin. Udahlah. Indahnya pemandangan. Wah, ada Bang Asen yang tidak terkenal. Kamu Neng Izan? Lagi ngapain Bang Asen di kebun binatang? Gak ada sih, lagi cuci mata aja. Oh. Bang Asen lihat, ada buaya. Bukan Neng, itu bayi gajah. Bukan Bang, itu buaya. Mana ada buaya bentukannya begitu? Ini manusia IQ-nya berapa sih? Ya kalau itu bayi gajah, mana belalainya? Ya belum tumbuh. Matamu, lihat tuh giginya. Jelas-jelas itu buaya. Udah aku bilang itu buaya. Lah sewot, itu bayi gajah Neng. Itu buaya, astaga. Udah dibilang itu bayi gajah. Itu buaya, kontol. Jangan toksik. Woi anjir. Jangan toksik. Jangan kasar sama cewek, Pak. Jangan toksik. Jangan toksik. Jangan toksik. Jangan toksik. Jangan toksik. Jangan toksik. Kuning ini video. Dah, jangan ngomong kasar. Ya, malah nangis. Nangisnya jelek lagi. Woi, ada apa ribut-ribut gini? Ini Bang, aku kan udah bilang ke dia kalau hewan di sana tuh buaya. Itu bayi gajah, Neng. Ya kalau itu bayi gajah, mana belalainya? Itu gadingnya. Matamu gading. Udah, kalian semua salah. Makanya kalau sekolah itu jangan malah pacaran. Terus, itu hewan apa Bang Udin? Perhatikan baik-baik. Dia adalah hewan yang tidak bisa jauh dari air.
lalu warna kulitnya, dan bentuk tubuhnya. Jadi itu hewan apa, Udin? Itu anjing laut cacat. Assalamualaikum, GoFood. Ya. Atas nama Kak Susanti. Oh, itu adik saya. Susanti! Iya, Bang. Wah. Ini seblaknya, Kak. Jadi ini yang namanya Kampung Aji. Gabut bener kakak yang tadi. Mesen seblak dari kampung sayur. Tapi lumayan lah ongkirnya buat gue. Sama dapat tip juga lagi. Oh gitu ya. Maxim. Loh, Adam, ngapain lu di sini? Abis nganterin seblak dari kampung sayur. Gabut bener ada orang yang mesen seblak dari kampung sayur ke kampung sini. Tapi jujur ongkirnya lumayan. Bisa lah buat makan nasi padang sebulan. Orang kaya mah bebas. Dia siapa, Maxim? Oh, kenalin Dam. Dia Mas Yanto, kurir paket daerah Kampung Aji. Halo, kenalin, aku Yanto. Oh, kenalin juga. Gue Adam. Lu sendiri ngapain di sini, Maxim? Gue nganterin paket buat Ibu Basoka. Hah? Ibu Basoka? Nama macam apa itu? Basoka? Lah, kenapa nggak bilang dari tadi? Itu kan ibuku. Gimana ceritanya ibu lu namanya Basoka, Yanto? Basoka itu singkatan dari Binti Zulaiha Kasmiri, disingkat Basoka. Lah, bisa gitu ya? Ya udah Dam, gue mau berangkat dulu. Gue ikut Maxim. Mau jalan-jalan sekalian di Kampung Aji ini. Nah, yuklah sekalian kita ke rumah ibuku. Jadi ini rumah lu, Yanto? Ya gitu. Assalamualaikum, Bu. Iya. Yanto anak ibu. Waduh, makhluk apa ini anjir? Gila, ternyata namanya bukan cuma sekedar nama. Kenalin, Bu. Mereka kurir paket dan driver ojek dari kampung sayur. Atas nama Ibu Basoka ya? Iya, saya. Ini paketnya, Bu. Sudah dibayar ya? Iya, Bu, udah. Makasih. Sama-sama. Maxim, kira-kira kalau emak-emak modelan kayak gitu ngelempar sendal bakal gimana ya? Yang ada kita tewas mengenaskan, Dam. Nggak juga sih. Udah pernah soalnya aku dilempar pakai sendal sama ibu. Ya paling tulang rusuk, punggung dan pinggangku hancur. Waduh, dapat orderan lagi nih gue. Dari siapa? Boba untuk Kak Andriana. Alamak. Kenapa Yanto? Dam, sebenarnya kamu harus kutemani deh. Oke deh. Gue ikut temenin lu juga, Dam. Ya udah, yuk berangkat. Jadi ini rumah Andriana. Si Andre ini mesen bobanya pakai COD kan, Dam? Iya, kenapa emangnya? Kalau iya, taruh aja bobanya di depan pintu, terus panggil dan cabut. Lah, kok gitu sih? Udah Maxim, kita turutin aja. Lagian kan kita bukan orang sini. Assalamualaikum, GoFood. Wah, bobaku sudah datang. Waduh, Dam, kok dia mirip? Yanto, gimana sih? Loh, dia kemana? Kurang ajar, malah kabur tuh anak. Abang-abang semua, berikan aku pelukan. Aku butuh kasih sayang. Kabur. Kalian ini udah aku suruh buat lari malah bengong. Ya alunya malah ninggalin kami sama Banci. Tapi jujur Yanto, kampung lu ini banyak hal gak masuk akalnya. Bahkan yang ngurus nih kafe malah seekor anjing. Kampung Aji ini tempat tinggalnya manusia berkekuatan super sampai anomali. Jadi mirip-mirip lah dengan kampung kalian. Wah, keren juga ya. Jangankan emak-emak berotot dan manusia dari Ngawi, orang yang birahi sama hewan pun ada di sini. Hah? Orang macam apa yang birahi sama hewan anjir? Oh sayangku, mari ku bawa engkau ke matahari senja nan indah. Gila, kok lu bisa kuat tinggal di kampung ini, Yanto? Kuat katamu. Udah
Semua wajahku ini kelihatan baik-baik saja. Capek wak dikelilingi anomali-anomali macam mereka tiap hari. Maksim, gue jadi bersyukur tinggal di kampung sayur. Gue juga, Dam. Kau bawa barangnya? Tanpa lecet. Berikan dulu uangnya. Berikan dulu barangnya. Si Rosie nggak diajak? Enggak sih, kan kita baru kenal dia. Ya, lagian tinggalnya lebih mirip cowok daripada cewek. Hei, Rosie, ini siapa? Gak tahu, tadi nemu dia di jalan. Karena nggak gigit, jadi aku ajak. Imutnya. Abang. Si Adek, ada apa? Yanti boleh nanya nggak bang? Yanti tuh sebenarnya gimana sih waktu lahir? Mungkin sudah saatnya kamu mengetahui ini, Dek. Jadi dulu ketika bapak sedang buang sampah, bapak menemukan bayi di dalam kardus. Karena bapak kasihan, bayi itu pun diangkat jadi anak kandungnya. Simpelnya kamu tak nak pungut, Dek. Tapi tenang aja, karena semua itu bohong. Tega kamu, Dek, cepuin abang ke ibu. Pokoknya Yanti nggak mau dikituin lagi. Enak aja dibilang Yanti anak pungut. Oh ya, Dek, sebelum itu tolong bilang ke bapak jangan jual tanah di belakang rumah kita. Kenapa bang? Soalnya tanah itu punya orang. Kalau coba bang, bang, abang, bang, jangan meninggal bang. Alamak, hampir meninggal aku tadi. Bang, bercandanya nggak lucu. Kok kamu bisa ngerti bahasanya, Kinda? Entahlah, gen nenek moyang mungkin. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah menemukan Nina. Ini anak hobi banget keluyuran. Emangnya Nina ini siapa, Udin? Hewan peliharaan atau istri? Yanto? Udin, ngapain kamu di sini? Ada dua bocah lagi ribut nebak hewan yang padahal itu anjing laut cacat. Kamu sendiri ngapain, Yanto? Penasaran sih itu dua gorila lagi ngomongin apaan. Kayaknya gorila yang itu mengeluarkan suara kayak nyanyian. Udin, mau kemana? Mister Gorila. Ya elah, gorila patah hati rupanya. Mengingat Nina nih seekor gorila ya. Kira-kira sekuat apa sih kekuatan fisik si Nina nih? Kami 100 NPC siap melawan 1 gorila. Kalian semua siap? Siap! Serbo! Lah, ngapain juga 100 NPC melawan 1 gorila? Karena mereka nggak pernah diperhatikan.
Emang kita bukan NPC ya? Karena itu kita diperhatikan. Neng, gak mau bilang dulu, Neng. Bentar aja pas sampai di rumah. Gue mau pulang soalnya. Oke. Yakin nih bang, udah baikan? Udah dek, yaudah kita berangkat. Oke bang. Pak Somad. Dek Yanto, udah sehat kamu? Baru keluar dari rumah sakit nih pak. Aduh, kok malah mulus gini sih? Neng, ini enya gonta, Neng. Duh, jangan sekarang lah. Nanggu nih mau sampai rumah. Kami udah muak dikongkong di sini dan kami ingin bebas. Merdeka atau mati! Merdeka! Gak bakal kami biarkan kalian keluar dari sini. Tunggu apa lagi? Neng, sekarang apa lagi? Kayaknya kami gak bisa nahan lagi deh. Sama saudara-saudaraku. Oh gitu ya. Itu adik kamu kenapa, Dek Yanto? Dek. Adek kenapa, Dek? Dek. Adek, udah nggak apa-apa, Dek. Aduh. Si adek kenapa, Yanto? Bu, si Yanti tercepirit di dalam bus, Bu. Mas, ini anakmu loh. Iya. Maaf istriku tercinta. Alkisah hiduplah seorang pemuda yang ingin ke isekai. Aku ingin ke isekai karena wajahku burik, gendut, hina, menyedihkan. Apakah ini? Hore! Akhirnya aku bisa ke isekai, jadi raja iblis meweng yang dikelilingi cewek-cewek seksi. Isekai, aku datang. Tidak, kamu tidak boleh ke isekai. Tapi bang, wajahku burik. Bagus, semua akan selesai bila kau ke isekai. Jangan banyak mengeluh. Jika kau ingin merasa lebih berharga, kau harus mulai memperbaiki pola hidupmu. Dimulai dari bangun pagi, memperbaiki pola makan, lakukan push up, sit up, dan jogging setiap hari. Dan yang terakhir, pakai cheat. Segitiga atas kiri kanan kotak bulat kiri. Nah, jadi begitu ceritanya gimana sekarang aku punya penampilan bagus tanpa perlu ke isekai. Aku mau juga kali. Roja, bagaimana ini? Pemanggilan pahlawan dari dunia lain masih tidak berhasil juga. Adit, tolongin Dit. No, jadi begitu ceritanya aku menghentikan truk-truk yang membuat orang terkirim ke isekai. Lagian enak aja mereka masuk isekai langsung jadi overpower. Sementara kita kudu latihan mati-matian cuma buat bisa sekuat sekarang. Masuk akal juga. Atlas, Stella. Ada apa, Nona Luna tercinta? Bisa gak sih kalian jangan pengen sehari aja? 3 cara tercepat menamatkan film horor. Kamu secomok kematian. Jika kau membaca buku itu, maka kau akan mati. Kalau begitu. Bosan! Tidak boleh ada yang dipikir di animasi ini. Ebi, kami mau uji nyali ketolongan angka itu. Mau ikut tidak? Hah? Beneran? Iya! Enggak, aku sibuk. Kayaknya aku berubah pikiran. Aku ikut. Jadi,
Ini terowongan angker itu. Konon, katanya orang yang masuk sini nggak pernah keluar lagi. Lihat, ada tanda peringatan. Onde mah, cabutlah kita dari sini. Pukima, dikira pula kami orang bengak, bah. Aturan itu ditaati, bukan dilanggar. Hah? Nah, jadi ini rumah yang saya maksud. Oh, kalau bertanya berapa harga rumah ini? Sebelum itu, biar saya kasih tahu fakta rumah ini, Asian. Jadi, rumah ini banyak hantunya. Makanya rumah ini dijual dengan harga murah. Oke, aku beli rumah ini. Yeay, aku dapat rumah baru. Woi, apa nih? Woi, pergilah, woi. Pergilah, ini rumah kami lah. Gak kenapa lu jadi orang. Asik lu. Oh, gitu ya. Ya, sering-sering main kesini, Bang. Tapi baru tahu kok kalau kuntilanak ada yang jantan. Ya adalah, Bang. Pocong pun ada yang betina. Loh kok, Bang? Enggak, aku asma. Aku mencoba membuat animasi tanpa AI. Hasilnya jelek banget. Aduh, capek juga pasca banjir kemarin. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang bulan November sudah berakhir. Tak ada lagi not November. Buka HP kalian, klik link bokepnya dan lepaskan burung kalian. Waktunya ngejar. Episode selanjutnya, DDD Destroy Dick Desember. Aslinya aku udah gugur di tanggal 28 November lalu. Tapi gak apa-apa kan? Woi lah Pak Somad, ini paket apaan? Kenapa bentuknya sus begitu? Well adalah, itu mah gak penting. Sing penting mu antar ini paket ke lokasi. Film ini sangat menyedihkan sekali. Kurir paket menuju lokasi Anda. Sip, paketku sampai hari ini. Kurir paket mengantarkan ibunya ke pasar. Lah, kok bisa? Yanto, bisa antar ibu ke pasar tidak? Boleh, Bu. Makasih ya, Yanto. Baik, Bu. Kurir paket sudah mengantarkan ibunya ke pasar. Ternyata kurir paket bisa berbakti ke orang tua juga ya. Adek kurir paket ngadu ke kurir paket. Lah kok? Lu ngomong apa sama adek gua tadi? Ampun, Bang! Kurir paket telah menghabisi NPC. Waduh, ini kurir paketku kenapa, woi? Serahkan harta Anda atau kurir paket telah dibegal. Lah. Waduh, gimana nih? Kurir paket telah mengalahkan begal. Hah? Lemah. Kurir paket joget di begal atau kapal. Maksudnya? Tapi mengapa tiba-tiba Kurir paket aura farming. Kurir paket jatuh dari motor. Kurir paket never surrender. Sekarang apa lagi? Kurir paket dihadang King Kong, kurir paket dihadang SCP, kurir paket dihadang penambang ilegal, kurir paket dihadang Godzilla, kurir paket dihadang Ambaton.
Pencipta animasi ini malas menggambar. Pencipta animasi ini nggak niat bikin animasi. Pencipta animasi ini burik dan jomok. Woi, apa nih? Nyerang personal. Desain tidak niat begini ternyata kuat juga. Andai channel animasi ini terkenal, pasti niat animasinya. Cover paket melawan tikus berdasi. Dah lah. Kau tidak akan bisa mengalahkan kuda dasar rakyat jelata. Cepat hentikan semua kejahatan Anda. Tidak akan. Dengan kekuatan tunjangan berbiji gratis akan aku bungkam suara rakyat. Segala penindakanmu akan berakhir di sini. Cover paket dikalahkan tikus berdasi. Halo? Ya. Saya mau komplain. Yanto, apa yang telah terjadi padamu? Begitu. Udin, apakah ini sia-sia? Apa maksudmu? Setiap suara dibungkam, setiap kritik dibunuh, setiap nyawa menghilang, setiap protes, setiap demo, dan setiap suara terasa sia-sia. Sahabatku Yanto, apakah menurutmu kita sudah bersatu? Rakyat tidak benar-benar bersatu, sahabatku. Rakyat tidak benar-benar pintar untuk tidak dipecah belah. Beberapa hanya FOMO, beberapa hanya ikut-ikutan, beberapanya lagi tidak memahami apa yang sedang mereka suarakan. Gerakan muda seringkali lebih banyak diisi oleh mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan daripada mereka yang benar-benar peduli. Benar, kita terlalu bodoh untuk dipecah belah agar kita tidak bersatu. Tapi apakah itu sia-sia? Bukti bahwa kau peduli dengan apa yang sedang terjadi sudah cukup jadi bukti itu tidak sia-sia. Tidak seperti pencipta animasi ini yang kerjanya cuma joget seksi seperti orang jomok. Jika kelak engkau mati dibungkap oleh pemimpinmu, berbahagialah karena engkau mati sebagai seorang syahid. Bangunlah sahabatku Yanto. Kalian pikir kalian bisa menang? Aku hanya butuh beberapa buzzer untuk menang melawan kalian semua. Jadi, bagaimana? Tabuk terus tuh binatang sampai mampus. Begitu. Siap, Udin? Siap. Kurir paket bersatu melawan tikus berdasi bersama Dun. Salah malas gue menganimasikan adegan battle-nya. Elah Jackie, lu masuk dari mana? Jangan banyak bacot. Pokoknya kamu harus animasikan battle-nya. Malas. Kenapa malas pula? Masalahnya channel ini tidak terkenal. Apalah daya yang tidak subur channel ini sekitar 98,9%. Lagian apa gunanya bikin animasi niat kalau channel ini tidak terkenal dan masih tidak dapat adsense? Lah, terus gimana kalau channel tidak terkenal tapi animasinya niat? Boleh dicoba? Sial, bagaimana bisa rakyat jelata bisa membuatku sampai seperti ini? Rakyat jelata? Emangnya binatang tanpa jabatan bisa apa? Matilah kalian semua!
Udin, terima kasih telah menyadarkanku. Sebagai sahabat, mengingatkan satu sama lain merupakan kewajiban kita, Yanto. Tapi, kalau boleh tanya, kenapa badan kita tidak luka-luka ya? Padahal pertarungan tadi epik sekali. Udah jelas channel ini tidak terkenal. Yang mana mungkin pencipta animasi ini bakal niat bikin animasinya? Maksud? Jangankan tidak terkenal, dapat AdSense dari YouTube aja masih belum. Permisi, paket. Nah, akhirnya paketnya sampai. Atas nama Asian Channel, ya saya. Lagian aneh aja lu, Shen, mesen torpedo hitam segala. Heh, jangan asal fitnah lu, Yanto. Yang ku pesan tuh tokat kasti dan 2 bolanya. Lah, buat apa pesan begituan? Ya, buat gantiin pentungan lah. Kan hari ini jadwal gua ngeronda. Lah, terus apa yang terjadi pada pentungan ronda kita? Udah hancur dipakai Jackie buat mukul maling kemarin. Ya, patah. Agenda, Rose, kita akan liburan. Yeay. Kita akan liburan kemana Bang Jack? Ke pantai? Bukan. Ke Osen? Bukan. Ke Borobudur? Begonya sangat tidak niat, tapi lebih baik dari itu. Mancing ikan. Emang kamu nggak suka mancing, Rosi? Bukannya nggak suka mancing, tapi yang boleh memancing anak jamak. Mas kakak-kakak dan adik-adik semua, semoga betah memancingnya ya. Makin sukses aja pemancingan lu, Ndre. Mas Jack bisa aja. Udah, kita nikmatin aja liburannya. Lagian channel YouTube ini belum dapat AdSense juga masalahnya. Oke. Yeay, dapat ikan. Kamu kok dapat ikan mulu, Kenda? Sampai sebelum gitu, woy. Kuncinya sabar. Rosi, itu pancinganmu dapat ikan tuh. Hah? Mana? Alamak, Agenda! Baca, tolong bang. Ini juga udah tarik. Wah, aku dapat karupet. Oh ya, makanya koruptor itu binatang yang dilindungi ya? Lebih dilindungi dari kekayaan negeri ini lagi. Alamak, mampus lah. Masa belum juga terkena udah kena somasi di channel? Agenda, Rose, kira-kira ikan ini bisa dimakan gak? Loving you, I see your soul come shining through, and every time I'm more in love with you. Bacot, saatnya makan ikan bakar. Woi, kalian kenapa sih? Jangan dimakan. Kita nggak makan waifu, Bang Jack. Tapi kan aku yang dapat. Enggak, pokoknya kita nggak boleh makan waifu. Lepasi kami, Bang. Bang Jack, kasihani kami, Bang. Gak ada cerita. Pokoknya dapatin lagi ikan anime yang kalian lepaskan. Tega kamu, Bang Jack. Ya lagian ikan macam apa pula yang mau makan kami? Ini cat, oleh kemakan nggak mereka? Ternyata aku salah. Gak apa-apa, makan aja. Oke. Ya, videonya cuma segitu doang. Setidaknya lebih mending kayak gini. Tidak seperti pencipta animasi ini yang sibuk memamerkan patah seksinya. Lagi mikirin apa, Bang Jack? Gak ada. Emang kenapa tuh? Kepikiran gak sih, Bang, kalau tiba-tiba Purbaya nggak bisa ngedapi suara cewek di animasi ini? Kita berharap yang terbaik aja, Agenda. Meski
Gua sendiri nggak pengen sampai itu terjadi. Itu si Rosi ketiduran ya? Jangan diganggu agenda, kecapean dia kayaknya. Oke. Hei, aku nggak aneh ya. Dan akan gue buktikan. Ups, aku dapat hidungmu. Jika kau menginginkannya kembali, kau harus berikan aku seks. Heavy machine gun.